Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita ucapkan kepada seluruh rekan-rekan dan saudara-saudara semua. Mudah-mudahan hari-hari kalian semanis senyum kalian. Dan mudah-mudahan di musim yang memasuki musim penghujan ini, mudah-mudahan hidup kalian diberi rizki yang melimpah seperti melimpahnya air hujan dari langit. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kami bersama salah satu tokoh pengusaha muda yang sukses di Desa Tapung Jaya. Beliau adalah Cak Ratno. Cak Ratno, pripun kabare Cak Ratno? Alhamdulillah sehat. Sehat sentosa. Inilah salah satu pengusaha di Desa Tapung Jaya yang sudah sukses. Beliau dulunya juga pernah berkecimpung di dalam pekerjaan sebagai karyawan Cak Ratno ya. Kemudian beliau memutuskan untuk berwirausaha dan akhirnya beliau sukses dengan usaha yang beliau geluti. Mudah-mudahan dialog kita dengan Cak Ratno pada sore hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa untuk sukses itu tidak mesti harus menjadi pegawai, harus menjadi karyawan, tetapi yang penting adalah semangat juang Cak Ratno ya. Semangat juang dan keuletan ya Cak Ratno ya. Betul. Ini Cak Ratno ini merupakan salah satu putra dari Aji Barang Cak Ratno ya. Ini wonge dewek ya mbok. Jadi Cak Ratno, pada sore hari ini insya Allah kita akan mereview ini taman di belakang rumah Cak Ratno. Jadi nanti kita lihat ada apa saja di belakang sini. Yang jelas yang kita review yang nampak-nampak aja Cak Ratno ya. Kayak yang nggak nampak di sana nggak usah kita review ya. Urusannya lain nih. Oke. Pertama yang akan kita review adalah ini salah satu taman yang ada kolam ikannya gitu, Cak Ratno. Iya, betul. Dan ini kita lihat, kalau kita lihat dari sini mulai dari bawah, ini ada rumput Jepang ini, Cak Ratno ya. Iya, rumput Jepang untuk tipe daun kuaci. Oh iya, ini rumput Jepang tipe daun kuaci. Ini kita lihat rumputnya sudah agak gondrong ini. Kayaknya Cak Ratno suka yang rumputnya gondrong ini. Ini kemudian di sini kita lihat ada kolam ikan. Wah, mantap kolam ini. Ini ikan apa aja Cak Ratno? Ikannya satu jenis, ikan koi, cuman untuk kategori namanya berbeda-beda. Size dan namanya berbeda-beda. Oh ya, ini kita sambil duduk saja bersama ini. Iki ketok nggak turun iwak ini Mas? Nah ini kita sudah melihat kolam Cak Ratno. Ini ikannya satu tipe katanya tadi, ikan koi. Ini bisa dijelaskan ikan koinya ini berasal dari mana aja ini? Untuk ikan koi ada yang dari Blitar, Jawa Timur, dan ada juga yang dari Medan. Dan untuk kategori yang dari Blitar itu warnanya cenderung dominan lebih strong, warnanya lebih muncul, lebih cerah. Tapi kalau yang dari Medan, untuk peranakan dari Medan, dia warnanya agak pudar ya, kalau orang Jawa bilang puyeh gitu. Enggak, kurang strong. Begitu kira-kira apanya. Oke, berarti ini ikan koi sing strong iki teko Blitar iki Mas ya. Ya. Berarti sing ketok gede iki Mas. Iya. Itu Dari Blitar itu. Oh, dari Blitar ini ya. Yang warnanya merah, hitam, karo kuning apa putih Mas? Ya, kuning, putih. Ini kalau boleh tahu ini Cak Ratno.
Ini rata-rata per ekor iki piro tukune iki? Bermacam-macam, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 1.200.000 ada per ekornya. Oh iya. Kalau yang dari Medan yang memang murah ya 100.000 dari Oh. Medan. Berarti sing larang iki sing teko Blitar Mas ya? Iya. Heeh. Kayak tambah gede kok tambah larang ya Mas ya? Iya, karena size-nya itu kan dihitung dari size untuk untuk harga itu dinilai dari size dan warna. Warna ya. Jadi ukurannya makin besar, warnanya makin mantap, regane tambah larang. Itu Mas ya. Makin besar itu makin mahal. Ternyata Cak Ratno juga hobi yang besar-besar juga ini. Ini kalau untuk pakannya ini sehari berapa kali nih Mas? Sehari kalau untuk ini kan masih pemula, jadi dianjurkan untuk fisik itu 3 kali sehari. Tapi nggak boleh terlampau banyak, nggak boleh terlalu kenyang. Karena nanti kalau terlalu kenyang, ikan akan cenderung di dasar, nggak muncul ke permukaan air. Ya, kalau terlalu kenyang, dan efeknya nanti lebih rentan kena penyakit. Iya. Berarti ikannya ini tidak boleh kekenyangan ternyata rekan-rekan. Sama seperti manusia juga, itu kalau kekenyangan juga kurang bagus itu Cak Ratno ya. Biasanya nek mari kekenyangan terus turu tok kawane ya. Ya begitu kira-kiranya. Ini Cak Ratno, ini kalau kita lihat kan airnya ini cukup jernih ini ya. Ini kalau sistem penyaringannya seperti apa ini Cak Ratno? Untuk sistem penyaringan kita harus memakai apa ya, penyaringan yang namanya chamber. Jadi ada 7 penyaringan. Yang penyaringan masing-masing penyaringan sama namanya chamber 1, chamber 2, chamber 3 sampai chamber 7. Dan untuk chamber 1 itu biasanya untuk mengisap kotoran atau kotoran yang endapan yang dari taiknya sisa pakan itu ya. Sisa pakan ikan tersebut terisap ke dalam chamber 1. Ya. Jadi di situ chamber 1 diputar, digiling biar hancur kotorannya, baru masuk ke chamber 2 untuk disaring lagi. Setelah di chamber 2 selanjutnya sampai chamber ke-6. Chamber ke-6 itu nanti kotoran sudah mengendap semua dan masuk chamber 7, pompa balik lagi ke sini. Jadi air yang sudah balik ke kolam ini sudah dalam keadaan steril. Iya, sudah disaring melalui beberapa chamber tadi Mas ya. Iya. Jadi kotorannya sudah diendapkan, jadi air kembali dialirkan itu menjadi bersih kembali ya. Dan air pun ini harus selalu dijaga pH-nya terutama sama TDS-nya, karena kalau pH-nya terlalu rendah, misalkan 8,5 atau 8,4 atau 8,5 itu memang harus dinaikkan sekitar 9,5 9,6 lah. Itu udah standar untuk ikan koi itu sehat. Oh, berarti ikan koi ini termasuk butuh pH yang tinggi Mas ya? Iya. Artinya kondisi air harus agak basah ya? Kalau pH di bawah 6 itu kan asam itu. Asamnya tinggi. Kalau berarti dinaikkan, berarti pH-nya ini pH basah. Iku iwae ini punya semacam filosofi tersendiri enggak Mas? Kok milih ikan koi gitu loh? Kok enggak ikan duyung loh? Karena ikan koi ini ya cenderung lebih apa ya? Lebih bisa menghibur gitu. Dari sisi warna ya oke. Dari apa ya? Sisi apa? Penghobi, kalau untuk penghobi itu ya apa? Karena ini sifatnya kalau ikan koi ini ikan yang suka berkoloni, apa ya?
bergerombol gitulah. Jinak juga Mas ya, jinak ya. Jinak ya Iya. juga gitu. Jadi ikan ini tadi bisa itu pakai sebelum dia pakai tangan gini udah. Oh, tangan. mau ya? Cuman tadi ini udah agak kenyang. Oh gitu. iya. Terlanjur dipakani sih ya. Lupa tadi. Iya. Jadi apa namanya, rekan-rekan sekalian, ini memelihara ikan koi ini di samping kalau kepercayaan dari masyarakat apa namanya, etnis Tionghoa itu biasanya ada semacam hoki tertentu. Tetapi kalau secara realnya ini juga bisa menjadi tempat refreshing Mas ya. Ya kira-kira begitulah. Betul. Jadi ini adalah bisa menjadi hiburan kita untuk memulihkan pikiran yang kusut, kadang-kadang kusut. Betul. Ini kita bisa berhibur dengan kadang memberi makan ikan koi sambil menikmati warna-warnanya Mas ya. Iya. Dan satu lagi nih, kalau pelihara ikan koi ini kan ya kita itu bukan fokus pada ikannya tapi pada airnya terutama. Ya kalau airnya bagus, airnya sehat terus dijaga, itu mengikuti si ikan itu kesehatannya. Jadi ya untuk penyakit apa segala macam ya agak bisa diminimalisir gitu. Berarti memang apa namanya, kualitas air dan kebersihannya memang harus dijaga betul Mas ya. Sama juga kalau kita hidup ini memang kebersihan pangkal dari kesehatan ngomong. Iya Mas ya. Iya. Dan ini ada lagi itu sebetulnya dari ini namanya skimmer ya, yang ini. Iya. Nah, ini namanya skimmer ini untuk ngisap kotoran yang terapung. Iya. Nah, jadi kotoran yang terapung terisap yang Atas ya? Iya, yang atas. Berarti sistemnya ini dihisap 2 kali Mas ya. Ndukur ya dihisap, nisor dihisap juga ya. Wis, double hisap ini Mas Bro, mantap. Permainan hisap jos iki. Oke, saudara-saudara, rekan-rekan semua, ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ini di samping kolam ikan koi ini, kita lihat juga ada hiasan-hiasan bunga. Iku apa jenenge iki? Selanjutnya rekan-rekan, ini satu hal yang menarik. Ini saya juga baru tahu ini. Ternyata di samping di atas itu ada lampu. Ini di dalam juga pakai lampu Mas ya. Ini fungsinya apa ini Mas? Nah, ini untuk hiasan aja, untuk variasi aja. Kalau biar di posisi malam kita duduk, kita lihat bayangan ikan itu mantul. Jadi seolah-olah ikan itu warnanya itu ada di dindingnya kolam juga warna aslinya. Jadi ada dua apanya ya, ada dua sisi gitu. Berarti menambah keindahan juga ini Mas ya. Ini mungkin karena kita review pada siang hari, mungkin kita tidak bisa menyaksikan, tapi kalau kita review malam hari, ya mungkin barulah apa namanya bisa disaksikan dengan apa namanya secara langsung manfaat dari lampu ini Mas ya. Lampu biru ini. Iya, ada lampu dalam air. Itu ada juga lampu untuk namanya lampu UV ya, tapi enggak lampak. Jadi soalnya itu ada di dalam kotak filter, namanya kotak chamber 2. Nah, itu untuk fungsinya untuk mematikan bakteri, terutama jentik nyamuk ya juga, dan bakteri yang sifatnya apa ya, halus. Nah, plantom apa itu namanya yang halus. Nah, itu. Jadi berarti di dalam salah satu chamber itu ada lampu yang menghasilkan sinar ultraviolet ini Mas. Iya. Bahasa Jawanya ultraviolet itu ya. Jelas ultraviolet itu. Itu fungsinya di samping untuk membunuh jentik-jentik juga membunuh kuman-kuman penyakit ya. Iya betul. Jadi kalau air yang sudah masuk ke sini itu udah steril, jadi untuk jadi udah bebas dari bakteri, udah bebas dari apa jentik nyamuk semuanya. Jadi untuk kesehatan ikan itu insya Allah bisa tetap terjaga kesehatannya Mas ya.
Ini kalau kita lihat ikannya, ini warna-warnanya ini menarik ini. Ada salah satu ikan, menurutku sendiri ya, ini agak unik ini. Ini warna sing iko Mas, kuning-kuning campur iki lho. Iki. Ketok enggak Mas? Ini ya, itu agak jarang kalau menurut saya. Bagus itu. Cuma karena dia agak di bawah jadi nggak begitu kelihatan. Kalau yang motif-motif merah sama putih itu kan sawangannya kayak rada biasa gitu. Ya, iya kan udah familiar. Iya. Kalau itu namanya jenis koi soa. Koi soa. Soalnya kebanyakan koi namanya Jepang semua. Memang asalnya itu filosofinya memang ikan dari Jepang gitu. Jadi pakai nama Jepang semua. Ini kalau dari beberapa jenis ini Mas, ini sebenarnya ada berapa macam ini Mas? Dan yang paling murah apa paling larang? Sing paling larang ayo. Paling larang sing ndi Mas? Itu yang paling Sowa Ginrin itu. Itu. Iya, yang besar yang arah ke sini kepalanya. Nah, itu Sowa Ginrin. Nah, itu yang memang kategorinya agak lumayan. Tapi kalau yang satunya itu Tanco Soa. Iya. Iya kepalanya itu abang. Iya, sama dan ini mana Soa Ginrin, Tanco Ginrin. Nah, Ginrin itu nampak dari sisiknya. Kalau sisiknya nampak kilat kayak putih susu. Nah, itu jenis Ginrin. Iya. Iki umpamane jenenge diganti iso ndak iki Mas? Diganti kok jenenge bejo, iki jenenge kriwil. Kalau untuk secara privasi sih bisa, tapi nanti kita udah masuk ke komunitas, jadi nanti ada dikomplain sama bingung wong ya. Tapi kalau menurut saya untuk sebagai keakraban antara pemilik ikan dengan ikannya, ini kalau menurut saya ya bisa aja kita namai dengan nama-nama yang istilahnya panggilan kesayangan kita lah pada ikan kita. Oh iya. Nah ini ya saya rasa harus bikin tumpeng ya ketumpeng abang lah, beras abang ya. Tapi boleh wedhus gitu ya. Ya bisa aja orang kita kan ini udah kita yang ngelola, kita yang udah kita maunya kita apa kira-kira yang cocok buat kesenangan kita yang cocok untuk. Kalau batunya ini Mas, ini kita juga melihat di sini ada batu untuk hiasan dan juga ada beberapa ikan yang tergolong ikan purba ya di dasar itu. Iwa apa jenenge itu? Sapu-sapu ya. Sapu-sapu. Nah, ini nek watune dhewe Jiro 456. Nah, ini ada 6 batu di sini Mas. Ini pakai filosofi apa piye? Ya betul, itu kemarin diawali di pembuatan kolam ini diawali dari tanggal 6 kemarin bulan apa? Berarti ternyata sobat-sobat sekalian, apa yang ditaruh Cak Ratno di sini ini bukan tidak memiliki nilai filosofi, tetapi punya nilai filosofi masing-masing, ya Cak ya. Di sini juga kita lihat aliran airnya ini senantiasa mengalir. Enak ini kalau kita duduk-duduk sambil melihat ikan, mendengar aliran air. Juga ini ada taman bunga Mas ya. Iki kembangnya wakeh, ini kembang apa ini Mas? Ya banyak macam-macamnya sih nama-namanya ya. Ya banyak juga yang minta-minta sama tetangga terus ada bonsai juga itu Mas ya? Iya, itu bonsai. Cuman itu masih stres, jadi banyak yang rontok. Namanya Gayatri. Oh, sing cilik apa sing gede Mas? Yang besar, yang Gayatri. Sing cilik itu? Nah, ini yang kecil ini. Nah, ini kalau ini semacam sambungan ya, stekan gitu. Oh, stekan. Itu namanya itu? Kurang tahu kalau jenisnya itu karena sambungan-sambungan semua. Ini juga bisa kita lihat Mas kameramen ke arah sini. Wih, enggak apa-apa ya. Nah, ini
Ini nampak kalau kita lihat dari atas ini nampak yang tadi dijelaskan ada lampu ultraviolet di sini. Ini juga ada bambu apa ini Mas? Itu namanya Srikandi. Ya, Srikandi. Bunga Srikandi. Iya. Nah, ini ono pring. Ya, Bang. Pring apa ini Mas? Itu bambu botol. Oh, bambu botol. Yang apa? Bukan pring pedok ini ya? Bukan. Pring pedok ini barang sing digoleki karo YouTuber kita itu. Nanti ditempatin hantu kalau pring pedok di sini, Pak. Iya. Oke, kita lihat ini juga ada kembang apa ini Mas? Itu longsum, Bonsai lonsum. Oke, kembangnya jadi terkesan teduh dan enak. Nah, iki Mas, itu jenis pisang Bali. pisang Bali. Gede nggak pisangnya ini Mas? Nggak ada buahnya ya? Tidak ada buahnya, cuma bunga aja. Pisang hias. Lanjut, kita ke arah sini. Nah, ini masih ada pisang Bali. Ini juga ada bonsai lagi ya Mas ya? Iya. Iki lain kayaknya Mas ya? Lain. Ini bonsai apa paduan yang banyak di sungai-sungai itu. Namanya lupa ya. Namanya agak lupa yang ini. Berarti di samping ikan juga ada banyak bunga ini Mas ya? Kalau bunga desa tertarik enggak Mas? Bunga desa. Gak wani kayaknya ya? Ya gak wani. Jelas gak wani. Hanya YouTuber kita yang mampu kayaknya. Kemudian ini kita lihat ada bonsai lagi. Di sini ada kontrol lampu ini Mas ya apa? Iya. Untuk kontrol listriknya ya? Iya, untuk apa? Kontrol air, lampu air, untuk timer juga, karena kalau nggak menggunakan timer, nanti suatu saat ada trouble, ada masalah, nanti itu akan mempersulit kita untuk lokasi masalahnya itu. Nah, itulah kira-kira. Nah, ini kita lihat posisinya di sini. Tapi ini mengandalkan listrik PLN apa piye, Mas? PLN, Pak. Karena umpamane mati lampu terus piye? Mati lampu ya ikut mati, Pak. Karena kami belum ada pakai semacam tenaga surya gitu ya. Itu. Kadang-kadang kan di tempat kita itu kadang-kadang kan nggak mesti Mas ya. Kadang mati lampu sedino ngono. Kalau sehari mati lampu umpamane Mas. Ini ikan terpengaruh enggak itu? Kalau sehari enggak. Karena ikan ini kan untuk mengambil oksigennya itu kan ya enggak tergantung kali sama oksigen yang dimunculkan di pompa Venturi. Dia bisa enggak terlalu Ya jelas kalau sehari masih aman Mas ya. Paling kalau mati lampu malam paling yang punya yang nggak aman ya. Ya itu agak dipantau juga. Ini setelah kita lihat-lihat tadi di situ ada ikannya, ada bunga-bunganya. Terus ndukure ini Mas. Iki ndukure sengaja dibuat seperti ini antara terbuka dan tertutup ya. Iya. Itu salah satunya untuk mengurangi radiasi sinar matahari ke ikan tersebut yang di kolam. Jadi enggak secara langsung sinar matahari itu masuk. Kepanasan temen. Ya, kedua untuk mencegah pertumbuhan lumut itu mempercepat pertumbuhan lumut. Jadi kalau sinar matahari langsung, lumut itu lebih cenderung cepat tumbuhnya. Iya, betul. Iya. Juga nambah ilmu dan wawasan kita. Gara-gara kadang-kadang kolam itu kan diluk banyune wis ijo Mas ya. Gitu. Ya, mungkin salah satu pengaruhnya itu dari sinar matahari tadi. Sinar matahari ya juga, karena khususnya di Riau ini karena cuacanya tergolong ekstrim ya. Bilang ekstrim iyalah. Gitu. Ini sebelum kita ini ke detik-detik akhir ini Mas. Ini kita lihat kan masih ada sisa ini Mas. Ini Mas, ini saya lihat kan masih ada lokasi yang tersisa di sini. Ini dengar-dengar tadi sampean menyampaikan ini rencana untuk burung. Pripun Mas?
Insya Allah ya, untuk memanfaatkan lokasi yang ada daripada ini terbengkalai kosong, nanti insya Allah saya manfaatkan untuk ya sekedar untuk onen-onen, tak isi kandang burung gitu ya, burung ya, kandang burung itu paling burungnya burung kicau ya, jenis paling cicak rowo itu kan, itu agak dominan kalau untuk apanya ya, suaranya itu kayak gitulah kira-kira. Berarti di samping ini kolam nanti rencana ini ada tempat untuk burung Mas ya. Burung cicak rawa ya. Cicak rawa sing dawa buntute ya. Iya ya. Berarti burung kicau ya. Iya. Bukan untuk membesarkan burung ya. Ya, bukan. Burung kicau. Burung kicau ya, rekan-rekan semua. Jadi rencananya ini nanti dijadikan tempat untuk burung berkicau. Jadi kita seolah-olah kesannya itu mendengar suara alam Mas ya. Ada suara gemerci air, karo suara kicau burung ya? Iya, benar. Ternyata Cak Ratno ini rekan-rekan, di samping dia juga menyukai keindahan artistik dan seni, ini juga beliau ternyata menyukai burung juga teman-teman. Dan saya rasa memang burung itu salah satu piye Mas? Punya filosofi tersendiri kayaknya. Ya benar Pak. Itu kalau burung pasti ada filosofinya tersendiri itu Pak. Karena banyak satu macam burung filosofinya kan tersendiri. Ya, ini burung ini juga iya sama. Iya betul. Ini kalau menurut YouTuber kita itu Cak Ratno. Iya. Siapa yang memelihara burungnya itu dicintai sama istrinya kata YouTuber kita itu. Oke, kita lanjut. Setelah kita review kono wes Mas. Oke, rekan-rekan, tadi kita sudah melihat keindahan taman yang dibangun oleh salah satu pengusaha sukses di Desa Tapung Jaya, yaitu Cak Ratno. Ini sebelum kita lanjutkan, kita boleh ngopi dulu ini Cak Ratno ya? Iya, ini sudah disediakan memang sengaja ini. Oke, sip. Sudah membangun taman yang indah dan bagus ini kalau boleh tahu kira-kira sudah menghabiskan budget berapa ini? Ya, memang sih sebetulnya gimana ya, kalau budget ini tergantung kita mau bikinnya yang konsepnya bagaimana itu ya. Kalau konsepnya sederhana itu bisa diminimalisir soal budget biaya tersebut ya. Cuman kalau kita pengen indah, kita pengen betul-betul maksimal hasilnya, itu ya memang agak lumayan juga. Soalnya untuk globalnya ini ya semuanya lah, untuk berikut kanopi, berikut apa ya, semuanya masuk kelistrikan juga. Itu kurang lebih 118 plus ikan juga itu semuanya lah udah global itu 118 jeti gitu Mas. Jeti. Ini setara berapa tahun gaji kita ya Mas YouTube ini? Sebetulnya kalau yang konsep seperti ini yang menghabiskan dana cuman sekitar 40 juta ya bisa juga, cuman nanti hasilnya itu nggak maksimal. Kita kadang itu agak was-was juga karena kultur tanah di sini itu beda ya. Kultur tanahnya tergolong tanah bergerak atau gimana gitu. Jadi jadi kalau kita susunanan tanggung-tanggung, yaitu tadi resikonya bocor. Iya, benar ini Mas. Iya, jadi satu yang banyak menimpa kolam-kolam itu bocor. Iya, ya itu tadi kalau kita agak ngirit tapi nanti jadinya nggak malah ngirit. Begitulah kira-kiranya. Nambah kerjaan malah Mas ya. Iya. Wah, itulah rekan-rekan budget yang sudah dikeluarkan oleh Cak Ratno. Tetapi apapun itu, untuk sesuatu yang kita nikmati sendiri ya Cak Ratno ya. Ini bisa kita jadikan sebagai tempat bersantai, kita tempat berhibur. Saya rasa sepadan Cak Ratno ya. Iya. Artinya begini, berapapun nominal yang kita keluarkan, tetapi ketika mengeluarkan nominal tersebut
hati kita menjadi bahagia, kita bisa refreshing di tempat itu saya rasa cukup sepadan dengan apa yang kita keluarkan. Artinya yang kita keluarkan itu memang kita nikmati, ya Mas ya? Iya, betul. Betul. Ya, satu keluarga bisa menikmati ya. Iya, betul. Artinya memang bisa dinikmati bersama-sama keluarga. Jadi di samping menjadi tempat istirahat juga bisa menjadi untuk tempat rekreasi yang nggak jauh-jauh Mas ya. Iya, betul. Tapi sing jelas gak oleh mancing ning gunung iki masalahnya. Ada nanti khusus pemancingan, insya Allah. Kalau di depan. Iya. Oke, rekan-rekan semua, ini tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Cak Ratno. Ini Cak Ratno, ini kan kita masih punya banyak keluarga di Jawa, Cak Ratno. Nang Aji Bareng Cak Ratno ya? Iya. Purwokerto. Ini kira-kira ada yang mau disampaikan pada keluarga-keluarga di Jawa, Cak Ratno? Ya, pertama kalau untuk keluarga Jawa ya itu apa? Pesannya semoga keluarga di Jawa semuanya lah, bukan hanya keluarga kami ya, semuanya itu sehat-sehat selalu, dan kami di sini ya selalu mendoakan agar semuanya sehat dan ya saling mendoakan. Apa lagi kira-kira yang untuk apa? Ya jelas kita sama-sama mendoakan sama-sama sehat walafiat, sama-sama lancar usahanya, lancar rezekinya, ya kan? Iyalah, berkah hidupnya, dan salah satu hal yang sangat kita dambakan, kita dimanapun kita berada, tetap kita harus selalu berbahagia. Caranya? Ya, betul. Ya, demikianlah tadi wawancara kita dengan Cak Ratno, salah satu pengusaha yang telah sukses di Desa Tabung Jaya. Semoga yang kita laksanakan, wawancara yang kita telah lakukan tadi menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan melihat channel ini kita juga bertambah motivasi kita bahwa kehidupan itu seperti apapun profesi kita, andai kata kita tekuni, kita laksanakan dengan senang hati dan bahagia, insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Ya Cak Ratno ya? Ya, betul. Dan ya ini juga bukan semata-mata untuk apa ya, untuk kesenangan, untuk apa aja, kepuasan. Tapi ini merupakan ya bagi saya sendiri ya, merupakan suatu edukasi untuk kita untuk belajar, atau kita belajar untuk mencintai alam gitu, lingkungan. Begitu, kalau kita udah mencintai lingkungan, udah mencintai alam, pasti kita akan pelihara itu tersebut. Bukan dari nilai nominal harga yang itu tadi ya, tapi itu tadi edukasinya itu ada tersendiri untuk belajar kita mencintai lingkungan. Ya begitulah kira-kira. Ya, mantap sekali yang disampaikan Cak Ratno tadi. Jadi inspirasi kita agar kita mencintai alam sekitar kita. Ingat, mencintai alam, jangan mencintai istrinya alam ya. Nanti alamnya marah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan channel kita bisa berkembang. Dan insya Allah suatu saat kalau channel kita sudah berkembang, ada sesuatu yang istilahnya apa itu Mas? Untuk subscriber kita lah. Suatu saat itu kalau sudah berkembang, mungkin ya giveaway lali ya. Oke, terima kasih Cak Ratno atas waktu yang diberikan pada kita. Saya doakan semoga sehat selalu, semakin berbahagia dan semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Semoga channel Bapak Ujaya Official ini semakin banyak subscribe-nya dan semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, ini untuk selalu
selalu menampilkan yang sifatnya edukasi apa ya? Iya. Jadi Berarti membuat konten sesuatu yang menginspirasi juga mendidik, Mas. ya betul. Kira-kira begitulah. Iya. Oke. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan semua. Akhirnya kami mohon pamit dulu. Sekali lagi kita doakan seluruh rekan-rekan yang menonton channel kami. Mudah-mudahan hari-hari kalian senantiasa disertai dengan kebahagiaan. Akhirnya kami beserta Cak Ratno mohon diri dan kami mengucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.